Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Pada video kali ini kita akan bahas tentang mental ayam. Spesifiknya adalah mental ayam hutan merah Sumatera pikat. Sebelum kita jauh berbicara tentang mental ayam, maka kita harus pahami dulu karakteristik dari hewan ini. Ayam sendiri, kawan-kawan, itu hidup secara berkoloni, berkelompok. Artinya, akan ada satu ketua atau satu kepala kelompok yang menaungi anggotanya. Nah, sebenarnya mirip sekali seperti karakter kelompok anjing atau serigala, di mana yang terkuatlah akan menjadi ketua atau menjadi pimpinan kelompok. Jadi kawan-kawan, sebenarnya untuk mental ayam sendiri itu sudah terlihat sejak ayam itu kecil. Kawan-kawan bisa lihat ketika ayam-ayam sudah terpisah dari induknya, itu coba dikasih makan, akan kelihatan ada satu ekor yang mengatur ayam-ayam lain agar tidak mengganggu makanannya. Saya pastikan itu adalah alfa atau pemimpin dari kelompoknya. Dan otomatis secara mentalitas ayam ini bagus sekali kawan-kawan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertarungan untuk memperebutkan posisi sebagai ketua kelompok. Hal inilah yang perlu kita waspadai, karena ketika ada ayam yang kalah waktu ingin memperebutkan posisi ketua kelompok, biasanya ayamnya akan kabur atau ayamnya akan pergi sehingga membentuk kelompok sendiri. Begitu maksud kami. Jadi ketika kawan-kawan sudah rajin memperhatikan pola dari kelompok ayam waktu masih anakan, pastikan satu ekor betul-betul kawan-kawan perhatikan bagaimana pola makannya. Kalau dia ketika dia makan bersama cenderung mengusir, itu biasanya akan cenderung potensinya menjadi ketua kelompok itu dan mentalnya pasti bagus. Dan ada juga yang melawan ketika si calon ketua sudah mulai mengusir. Nah, kedua ayam ini memiliki mental yang bagus. Disinilah kawan-kawan perlu perhatikan ketika membeli ayam. Waktu membeli ayam, kita bisa lihat bagaimana karakteristiknya ketika ayamnya berkumpul. Tetapi waktu kita beli ayam, apalagi tujuannya untuk pikat atau tujuan untuk kontestasi fisik, ayam-ayamnya itu kecenderungan dipisah satu persatu sehingga tidak bisa kita lihat bagaimana potensi mentalnya. Nah, apakah mentalnya bisa dibentuk dan diciptakan? Tentu saja bisa. Untuk membentuk dan menciptakan mental ayam, kita akan bahas di episode selanjutnya. Karena pada episode ini kita hanya memberi detail apa yang dimaksud dengan mental ayam dan bagaimana mental ayam itu tumbuh secara alami pada diri si ayam. Oke, kita kembali lagi ke konteksnya kawan-kawan. Kecenderungan kita melihat ayam ketika dia masih kecil itu ayamnya suka bermain adu fisik ya. Kadang-kadang kita hanya tersenyum melihatnya, kita melihat reaksi ayam ketika diusir oleh ayam yang lain. Kita hanya ketawa-ketawa mungkin ya. Nah, tanpa kita sadari secara hierarki itu sudah mulai terbentuk siapa yang akan menjadi pemimpin. Repotnya kadang-kadang yang memiliki mental bagus belum tentu memiliki postur badan yang bagus. Postur badan yang bagus ini dimiliki yang tidak bermental untuk menjadi ketua kelompok tadi. Tetapi tidak masalah, karena sekali lagi mental ayam itu akan bisa kita bentuk dan kita ciptakan sebagaimana mental yang tumbuh secara alami. Kalau kawan-kawan sudah mulai memperhatikan ayam, ada yang mentalnya bagus, posturnya bagus, tulangannya bagus, ada juga tuahnya di sana, itu sangat beruntung sekali. Karena apa? Karena prosesnya tidak akan sulit.
bagaimana tuah secara magic akan mengundang ayam hutan lain untuk siap dikalahkan dan ditangkap, atau memang ketika ayam lain tidak berani kepada ayam yang memiliki tuah. Didukung juga dengan postur fisik yang bagus, tulangan yang bagus, dan suara kokok yang indah dan melengking, khususnya untuk ayam hutan. Jadi sekali lagi untuk mental atau mentalitas dari ayam itu bisa kita ketahui sejak dini dan bisa kita sortir yang mana yang ingin kita jadikan sebagai ayam pikat yang baik atau ayam petarung yang baik. Tetapi sekali lagi kawan-kawan, kondisi ini bisa berubah kalau seandainya si calon ketua ini kalah dalam kontestasi fisik dengan ayam yang lain. Kecenderungannya bisa berubah. Kembali ke konteks yang pertama tadi, ketika ayamnya kalah pada kontestasi fisik terhadap ayam lain, kecenderungannya ayamnya akan pergi, tidak mau takluk begitu saja dengan ayam yang mengalahkannya. Nah, repotnya kalau untuk ayam hias seperti ayam kita tidak menuju ke sana, tetapi yang lebih kacaunya kalau dia pergi membawa anggota lain, tentu saja kita rugi. Jadi begitu kawan-kawan, pahami dulu bagaimana mental ayam itu terbentuk secara alami, bagaimana kita membentuk mental ayam secara buatan dengan konsep yang alami juga. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi itu saja kawan-kawan, obrolan kita tentang mental ayam sehingga tidak salah paham. Demikian obrolan kita pada pagi ini, semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.